Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Saat ini saya akan membahas tentang hal-hal yang sifatnya gaib, yang orang juga tidak banyak yang paham tentang hal-hal yang gaib. Nah, baru-baru ini banyak beredar di media sosial tentang musafir Ki Joko Pendil. Ini saya akan jelaskan tentang apa dan seperti apa tujuannya Ki Joko Pendil itu. Kalau menurut saya, Ki Joko Pendil itu adalah laku topo atau tirakat. Kalau orang Jawa bilang, dulu nenek moyang saya bilang itu adalah tirakat ngerami. Topo ngerami itu adalah untuk suatu saat dia akan menolong orang yang membutuhkan. Tapi saat ini Joko Pendil sedang terhalang di tengah jalan karena banyak oknum-oknum orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk digunakan, yaitu konten, sehingga perjalanan Joko Pendil tersendat untuk laku tirakatnya itu. Seyogianya Joko Pendil itu harusnya tidak divisualisasikan, tidak divideokan, dan tidak dibikin konten, supaya Ki Joko Pendil itu tujuannya itu murni untuk tirakat atau laku topo ngerami. Kalau itu terganggu di tengah jalan, sudah jelas itu akan terganggu perjalanannya. Kalau sudah terganggu perjalanannya, jelas dia akan terhambat dalam tujuannya, karena dia saat ini sedang berjalan bermusafir untuk tujuan-tujuan tertentu, yaitu tujuannya itu adalah ke makom-makom para ulama besar, makom-makom para paling, makom-makom para syekh, dan selanjutnya ini belum sampai titik akhir dalam perjalanan Joko Pendil, sedangkan dia perjalanannya akan diselesaikan, akan berhenti sampai tahun 2025. Tolong pemirsa, apabila si Joko Pendil itu sedang berjalan atau sedang di mana saja, tidak usah diganggu dan tidak usah upload videonya. Kalau memang memberi aja kepada Joko Pendil, misalnya memberi minum atau memberi uang, itu silakan. Dan titik akhir apa nanti yang akan didapatkan Joko Pendil, atau nama aslinya itu adalah Kusnan kalau tidak salah. Di dalam media itu dia mengaku nama aslinya itu Kusnan. Nah, itu nanti apa yang akan didapatkan. Sebenarnya Joko Pendil kalau topo ngerami itu ada tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tertentu adalah untuk kesempurnaan pribadinya, untuk terus selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu dia tawadu, dia selalu akan menolong orang yang membutuhkan selama dia mampu. Untuk
kesaktiannya Ki Joko Kendil itu sendiri, kalau menurut sejarah dulu, laku Raden seperti Topong Rame itu adalah dia memang ingin hidupnya itu lebih dekat kepada Tuhannya, dan dia selalu ingin menolong dalam perjalanannya hidup itu. Makanya kemurniannya jangan sampai terganggu di tengah jalan. Kalau nanti sudah terganggu, ya mungkin bisa gagal tujuannya, karena dia ingin mendekat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering beliau bilang itu mengatakan bahwa jangan tinggal sholat, jangan tinggal ibadah, selalu berzikir, sholawat Nabi itu selalu diucapkan. Ya karena dia butuh kesucian, dirinya itu butuh kesucian. Untuk saat ini itu Topong Ram itu adalah dirinya saat ini merasa masih banyak kesalahan, banyak Soekarto, kalau orang Jawa bilang Soekarto itu adalah banyak yang masih kesalahan-kesalahan atau kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya. Dia akan dibersihkan dalam terakat ini. Itulah perjalanan di Joko Kendil. Dan jangan lupa, jangan tadi itu dilulukan, dianggap Ki Joko Kendil itu sudah mempunyai daya kekuatan. Sebetulnya belum punya daya kekuatan. Kalau beliau bilang itu perjalanannya itu adalah naik macan putih, itu ya itu bisa dipercaya, tapi juga jangan sampai terlalu percaya hal itu. Tapi Joko Kendil memang mempunyai kesaktian yang di luar dari nalar manusia. Jalan kalau sekian ratus kilometer tanpa pakai alas kaki dan jalannya itu aspal, bisa dibayangkan kalau orang biasa kita jalan seperti itu kaki kulitnya udah melotok, udah bengkak, udah nggak karuan. Tapi ternyata kalau Ki Joko Kendil itu dalam perjalanannya kakinya sempurna, tidak ada luka apapun. Itulah kelebihan yang luar biasa. Pemirsa, saya hanya sedikit aja ngasih keterangan tentang perjalanan Ki Joko Kendil atau alias Kusnan nama aslinya. Ya mudah-mudahan aja pemirsa tidak mengganggu dalam perjalanannya, supaya dia bisa sukses apa yang menjadi tujuannya. Saya kira cukup sekian dulu pemirsa, nanti lain kali akan saya bahas. Dan ini saya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang sifat gaib. Hal-hal yang gaib itu adalah yang sifat horor, yang sifat menakutkan. Karena saya sendiri memang saya punya konten itu adalah konten sifatnya horor atau makhluk-makhluk astral yang sering saya tunjukkan di dalam konten saya. Ya memang banyak yang menanyakan, ada yang bilang itu benar apa tidak. Kalau saya untuk menjawabnya, kalau ingin kebenaran, ikut dalam saya membuat konten. Nanti benar atau tidak akan tahu. Silakan siapa aja mau ikut. Saya membuat konten yang sifat-sifat horor, yang sifat-sifat makhluk-makhluk astral itu bisa saya munculkan. Itu nanti boleh dibuktikan. Dan untuk banyak lagi menanyakan tentang, banyak sekali yang menanyakan apa Ki Jayeng itu bisa menerawang
melihat ke depan. Saya jujur saya tidak bisa untuk menerawang ke depan seperti apa, karena semua itu saya hanya pasrah sama yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai kekuasaan yang tiada banding. Itu saya serahkan di sana, karena depan seperti apa hanya Tuhan yang tahu. Saya kira cukup sekian kabar saya. Nanti karena ini situasinya sudah malam dan ini saya juga ada perlu, nanti disambung lagi pertanyaan-pertanyaan belum saya jawab semua, lain kali saya akan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.